Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, macam mana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Debut yang dirilis pada tahun 2018, yang mana film ini cukup merinding dan ada horornya. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret crot. Cerita berlatar belakang di Malta dengan memperlihatkan seorang nelayan berambut panjang bernama Cecep yang pergi menggunakan perahunya untuk memancing ikan di tengah laut. Setelah melewati tebing, Cecep pun menggaspol perahunya itu dengan sekuat tenaga hingga perahunya nyebrut tarik. Nyebrut apa itu nyebrut? Setibanya di tengah laut, Cecep pun mulai memancing ikan dengan sangat santai. Saat Cecep sedang asik memancing, tiba-tiba di sana Cecep melihat ada kabut aneh. Melihat itu spontan, Cecep pun menghampiri kabut tersebut. Sesudah berada di tengah-tengah kabut, tanpa sengaja di sana Cecep menemukan sebuah kapal layar yang maju menghampirinya tanpa ada orang pun yang mengemudikannya. Dan setelah dekat dengan Cecep, kapal itu pun berhenti. Kemudian saat itu Cecep pun mencoba memanggil orang yang ada di kapal tersebut dengan harapan mendapat jawaban. Namun setelah berulang kali memanggilnya, dirinya tidak juga mendapat jawaban. Disebabkan hal itu lantas Cecep pun mengikatkan perahunya ke kapal tersebut. Selepas mengikatkan perahunya lalu naik ke kapal itu dan kembali kukuruan memanggil orang yang ada di dalam kapal tersebut. Akan tetapi lagi-lagi dirinya tidak mendapat jawaban. Tentunya hal itu membuat Cecep penasaran dan masuk ke dalam kapal tersebut untuk memeriksanya apakah di dalam kapal itu ada orangnya atau tidak. Sesudah memeriksa semua ruangan, Cecep tidak menemukan ada seorang manusia pun yang tinggal di kapal itu. Tentunya kenyataan tersebut membuat Cecep merasa keheranan dan langsung menghubungi petugas pelabuhan terdekat menggunakan radio yang ada di kapal itu, bahwa dirinya menemukan kapal layar yang ditinggalkan. Namun sialnya panggilan darurat Cecep tidak mendapat jawaban, menjadikan Cecep akhirnya kembali pergi keluar. Sesampainya di luar, Kang Cecep benar-benar ngegebek geruas karena menemukan perahunya sudah tidak ada. Padahal tadi sebelum naik dirinya sudah mengikatkan perahunya itu ke kapal tersebut dengan sangat kuat. Menyadari itu lantas Cecep pun mengambil teropong dari dalam kapal tersebut. Kemudian memeriksa sekeliling laut itu. Namun disebabkan kabut sangat tebal, di sini Cecep menjadi tidak bisa melihat sekeliling laut tersebut. Hingga akhirnya Cecep pun tidak bisa menemukan perahunya dan itu membuat Cecep benar-benar haneel alias kesal. Beberapa jam kemudian kabut aneh itu pun hilang. Lantas di sana Cecep pun mencoba kembali melihat sekeliling laut tersebut menggunakan teropong. Akan tetapi lagi-lagi dirinya tidak menemukan perahunya itu. Dan saat Cecep sedang mengamati sekitar laut tersebut, tiba-tiba di sana dirinya mendengar ada suara berisik dari dalam kapal. Karena merasa penasaran, lalu Cecep pun masuk ke dalam dan memeriksanya. Setelah diperiksa, Cecep tidak menemukan ada orang di dalam kapal itu. Lantas dirinya pun kembali ke atas dan memasang layar kapal tersebut untuk berlayar mencari jalan pulang. Dalam perjalanan, Cecep menyadari bahwa dirinya berlayar menjauhi pelabuhan terdekat. Sadar akan hal itu, Cecep pun mengubah arah layar kapalnya, hingga kapalnya pun berbelok menuju laut. Awal dirinya menemukan kapal tersebut. Ketika Cecep sedang bersantai, tiba-tiba di sana tidak ada angin sama sekali membuat kapalnya berhenti, disebabkan mesin kapalnya mati. Lalu Cecep pun memperbaiki mesin kapal tersebut, sampai akhirnya mesin kapal itu pun menyala dan Cecep pun bisa meneruskan perjalanannya.
I am lost. I repeat, I am lost. Yang mana tatkala Cecep sedang kencing, tiba-tiba salah satu layar kapalnya menabrak dirinya membuat Cecep dijungkel. Namun beruntungnya di sini Kang Cecep keburu berpegangan ke pagar kapal tersebut. Jika tidak, pastinya Kang Cecep akan terjebur ke laut dan meninggal dimakan hiu. Setelah berusaha dengan susah payah, Cecep pun berhasil kembali naik ke kapal tersebut. Dan kejadian barusan itu membuat Cecep gegebegan ruas kareunakeun cek bah otang otang geus maot. Oh God. Oh God. Karena takut mengalami kejadian yang sama, lantas Cecep pun masuk ke dalam kapal dan kencing di dalam kamar mandi. Ketika Cecep sedang kencing, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Melihat itu, Cecep pun bersikap biasa saja, sebab disangkanya pintu tersebut tertutup sendiri akibat angin. Selepas selesai kencingnya, Cecep pun membuka pintu kamar mandi itu dengan sangat santai. Akan tetapi naasnya pintu tersebut tidak bisa dibuka. Lalu Cecep pun berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Dan dari sinilah nasib sial mengerikan yang menimpa Kang Cecep pun dimulai. Apa yang akan terjadi? Di mana saat Cecep sedang berusaha membuka pintu itu, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara peringatan dari radionya bahwa di depan Cecep ada kapal kargo yang hendak melewat ke arahnya. Jadi Cecep harus segera menyingkirkan kapalnya itu. Jika Cecep tidak menurut, maka mereka akan menabraknya. Mendengar itu spontan, Cecep pun menjadi panik dan berusaha dengan segala cara untuk membuka pintu tersebut. Menyadari usahanya tidak berhasil, lantas Cecep pun menarik tali, kemudian melemparkannya keluar untuk menghentikan baling-balingnya supaya kapalnya berhenti. Selepas baling-balingnya berhenti, sialnya di sini leher Kang Cecep malah tercekik oleh tali tersebut. Sementara kapal kargo itu semakin mendekat. Beruntungnya tak lama Kang Cecep berhasil melepaskan tali sialan itu dari lehernya. Ketika Cecep hendak terbangun, kapal kargo itu keburu melewat hingga mengenai bagian samping kapal tersebut. Tentunya hal itu membuat kapal Cecep ngagibeg dan Kang Cecep pun tidak kuat sampai pingsan tidak eling-eling. Selepas terbangun, Cecep pun melepaskan salah satu tali layar kapal itu. Setelah membuka penguncinya, Cecep pun langsung melipat layar tersebut dari dalam dengan sekuat tenaga. Dan usaha Cecep pun berhasil. Saking capeknya terlihat di sana Kang Cecep sampai yang saya engos-engosan. Tatkala Cecep sedang melamun, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara orang lompat dari kapal. Dan tak lama di sana dirinya mendengar suara orang memotong tali yang membelit baling-baling kapalnya. Sesudah suara orang yang memotong tali itu tidak terdengar lagi, Cecep pun menarik tali yang dilemparkannya keluar tadi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Selepas ditarik, Cecep menemukan tali tersebut sudah buntung seperti ada yang memotong. Karena tali yang menghentikan baling-balingnya sudah terputus, kapal itu pun akhirnya kembali maju entah hendak membawa Cecep kemana. Membuat Kang Cecep yang menerima kenyataan tersebut merasa keheranan. Di mana kala itu Cecep yang tertidur saat terbangun dirinya menemukan ada air sudah menggenangi tempat tersebut. Melihat itu Cecep pun mencoba meminum air tersebut, yang ternyata itu adalah air tawar. Menyadari hal tersebut di sini Cecep pun menjadi merasa yakin bahwa di kapal itu ada orangnya dan sekarang orang itu sedang mempermainkan dirinya. Kemudian saat itu Cecep pun berniat kembali meminum air tersebut. Namun tiba-tiba airnya malah surut. Tentunya hal itu benar-benar membuat Kang Cecep menjadi emosi. Lalu dirinya pun meminta kepada orang itu agar membukakan pintunya karena dirinya sudah muak dengan permainan tersebut. Just want to be let out, so please open the door. Akan tetapi setelah menunggu lama dirinya tidak juga mendapat jawaban. Ketika Cecep sedang kesal,
Tiba-tiba air kembali masuk menggenangi tempatnya. Lantas Cecep yang haus pun mencoba meminumnya. Namun sialnya ternyata itu bukan air tawar yang tadi, melainkan air laut yang masuk dari bagian kapalnya yang retak akibat tersenggol oleh kapal kargo. Menyadari bahaya itu, Cecep pun merasa ketakutan dan langsung berusaha membuang air tersebut menggunakan gelas yang ditemukannya di kamar mandi tersebut. Entah dosa apa Kang Cecep ini, padahal dari rumah dirinya berniat baik mau memancing ikan untuk membeli beras, rokok Sampurna kretek, dan kopi oplet, dan sabun mandi untuk emaknya. Namun sesudah berada di tengah laut, dirinya malah terjebak di kapal yang misterius yang mempermainkan dirinya. Benar-benar kasihan banget ya Kang Cecep ini. Nasibnya sial banget sekali, seperti saya ajik. Kayaknya lanjut. Sementara di luar terlihat sore itu keadaan cuaca di sekitar laut tersebut sangat buruk, yang mana hal itu menandakan akan datangnya badai. Dan benar saja tak lama badai itu pun datang, membuat Kang Cecep yang berada di dalam kapal tersebut terbuntang-banting sampai hulunya lalier. Mengetahui bahaya itu, Kang Cecep pun mengambil silet dari kotak kecil yang ada di tempat tersebut. Kemudian berusaha memotong tali layar yang satunya lagi agar kapalnya tidak gubag-gibeg. Meskipun jari tangannya sempat terluka oleh silet tersebut, akan tetapi Kang Cecep tidak putus asa dan kembali memotong tali layar itu hingga akhirnya tali layar itu pun rampung. Sedangkan di dalam terlihat air hampir memenuhi kapal tersebut. Melihat itu dengan cepat, Cecep pun menutup kaca ruangan tersebut, kemudian bertahan sekuat tenaga dalam keadaan kedinginan. Keesokan harinya setelah terbangun, Cecep pun kembali berusaha membuka pintu itu, karena dirinya takut ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Akan tetapi usaha Kang Cecep tidak berhasil. Ketika Cecep hampir putus asa, tiba-tiba kunci pintu itu terbuka sendiri, membuat Cecep akhirnya bisa mendobrak pintu tersebut. Sesudah berada di atas, di sini Cecep benar-benar merasa lega karena dirinya merasa lepas dari kematian. Sesudah membungkus luka di tangannya, Cecep pun membawa pintu kamar mandi tersebut keluar dan dijadikan rakit menggunakan peralatan seadanya. Setelah selesai membuatnya, Cecep pun melemparkan rakit tersebut ke laut dan mengikatnya ke kapal itu agar tidak hanyut. Sebelum pergi, Cecep mengambil dahulu makanan dan air minum dari kapal itu. Kemudian dirinya naik ke rakit dan menjauhi kapal tersebut yang disangkanya akan tenggelam. Namun setelah menunggunya cukup lama, kapal tersebut tidak juga tenggelam, di mana hal itu membuat Cecep memutuskan kembali ke kapal tersebut. Disebabkan jika pulang menggunakan rakit itu, dirinya tidak mengetahui entah harus pergi ke arah mana, mengingat sekarang dirinya sedang tersesat. Sesampainya di sana, Cecep pun membuang air yang ada di dalam kapal tersebut, kemudian menambal sampingnya yang retak akibat tersenggol oleh kapal kargo. Usai menambal bagian samping kapal itu yang retak, Cecep pun mencoba menghubungi petugas pelabuhan terdekat dan memintanya bantuan bahwa sekarang dirinya sedang tersesat, tidak mengetahui jalan pulang karena alat navigasi di kapalnya rusak. Namun naasnya panggilan darurat Kang Cecep tidak ada yang menanggapi, membuat Kang Cecep merasa sedih. Karena hal itu lantas Cecep pun naik ke tiang layar dengan tujuan mau memasangkan kembali layar kapal tersebut untuk mencari jalan pulang. Dan ketika Cecep hendak memasangkan layar itu, tiba-tiba di sana dirinya melihat ada sebuah kapal yang melewat ke laut tersebut. Melihat itu, Cecep pun langsung melepaskan tali rakitnya, kemudian ngajol ke laut dan menaiki rakitnya itu.
Yang mana saat Cecep sedang berusaha mendekati kapal tersebut, di sini Cecep baru sadar ternyata kapal aneh itu mengejarnya dan hendak menabraknya. Namun beruntungnya tatkala hampir tertabrak dengan cepat, Kang Cecep ngajol ke laut, hingga akhirnya dirinya pun selamat. Setelah muncul kembali ke permukaan, Kang Cecep pun mencari kapal yang tadi. Namun sialnya kapal itu sudah keburu jauh. Ketika malam tiba, terlihat di sana Cecep masih ngojai di laut karena rakitnya hilang entah kemana. Dalam keadaan kelelahan dan kedinginan, di sini Kang Cecep ngegebeg rewas karena tanpa disangka tiba-tiba kapal itu datang kembali menghampirinya. Disebabkan tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Cecep pun terpaksa naik lagi ke kapal tersebut. Karena sangat lelah dan kedinginan, lantas Cecep pun masuk ke dalam kamar yang ada di kapal itu, kemudian mengambil selimut dan tidur. Keesokan harinya Cecep pun terbangun karena mendengar suara berisik di atas kapal tersebut. Mendengar itu, Kang Cecep pun merasa yakin bahwa di atas kapal tersebut ada orang yang sedang mengemudikan kapalnya. Dan ketika Cecep hendak keluar untuk memeriksanya, tanpa disangka pintunya tidak bisa dibuka. Tentunya hal tersebut membuat Kang Cecep merasa yakin bahwa di kapal itu ada orang yang sengaja mempermainkan dirinya. Kemudian saat itu Cecep pun masuk ke kamar mandi yang ada di kamar tersebut untuk mencari jalan keluar. Dan beruntungnya di sini Kang Cecep berhasil menemukan ruangan kecil yang mengarah keluar. Lantas Cecep pun membuka pintunya dan masuk ke sana. Lalu berusaha membuka jendelanya tersebut karena dirinya ingin segera keluar untuk menangkap orang yang ada di atas kapal itu, disebabkan dia sudah tega mempermainkan dirinya hingga hampir meninggal. Ketika Kang Cecep sedang berusaha membuka jendela tersebut, tiba-tiba pintu ruangan kecil itu tertutup sendiri. Melihat itu Cecep pun mencoba membukanya. Namun sialnya ternyata pintu tersebut terkunci. Dan saat Cecep melihat keluar, dirinya menemukan kapal itu maju dengan cepat seperti mau ditabrakkan ke sebuah bangunan. Tentunya kenyataan tersebut membuat Cecep benar-benar panik dan meminta kepada orang yang ada di atas kapal tersebut agar menghentikan kapalnya karena dirinya belum mau mati. Terlihat di sana saat hampir sampai ke bangunan tersebut, tiba-tiba kapal itu berbelok dan mesinnya pun mati, membuat Kang Cecep yang kala itu hampir sudah tidak bisa bernapas lagi tidak gor. Ketika Cecep hampir putus asa, tanpa disangka pintu tersebut kembali terbuka sendiri. Melihat itu Cecep pun langsung keluar. Sesampainya di kamar, Cecep melihat dari jendela kamar tersebut bahwa kapal yang dinaikinya itu maju perlahan mendekati bangunan tersebut yang tampaknya sepi, tidak ada penghuninya. Lalu saat itu Cecep pun mencoba kembali membuka pintu kamar tersebut. Dan anehnya sekarang pintu kamar itu tidak terkunci lagi seperti tadi. Lantas Cecep pun berjalan keluar dengan hati-hati karena takut orang yang ada di kapal itu kembali mempermainkan dirinya. Namun sesudah berada di atas, Cecep tidak menemukan orang itu ada di atas kapal tersebut. Dan di sini Cecep menyangka bahwa orang itu sudah turun duluan dan bersembunyi di bangunan tua tersebut. Menyadari itu, dengan penuh emosi Kang Cecep pun langsung turun dan mengambil besi untuk membabuk orang tersebut. Kemudian mencarinya ke setiap ruangan yang ada di bangunan tua itu. Tatkala Cecep sedang mencari orang itu, tiba-tiba di sana Cecep mendengar suara mesin kapal tersebut menyala. Mendengar itu Cecep pun bergegas pergi mau memeriksanya. Dan ketika dilihat di sini Cecep benar-benar merasa terkejut dan langsung menjatuhkan besi yang dipegangnya. Karena ternyata kapal itu maju sendiri tanpa ada yang mengemudikannya.
Jadi dugaan dirinya selama ini ada orang di kapal tersebut itu salah, di mana hal tersebut menandakan bahwa itu adalah kapal setan alias kapal curi, yang manakala itu Kang Cecep pun mengikuti kapal tersebut sebab dirinya ingin tahu kapal itu selanjutnya akan pergi kemana. Dan sesampainya di atas bangunan itu, Kang Cecep menemukan kapal tersebut menghilang, di mana kenyataan itu membuat Kang Cecep merasa ketakutan. Sepulangnya ke tempat tinggalnya di sini, Kang Cecep merasa keheranan disebabkan perahunya sudah ada di tempat biasa dirinya menyimpannya. Padahal kala itu dirinya melihat jelas bahwa perahunya tersebut hilang. Lalu siapa orang yang sudah mengembalikan perahunya tersebut? Dan itu masih menjadi misteri bagi Kang Cecep. Sementara di balik tebing tersebut terlihat di sana kapal setan itu kembali mencari korban yang lain. Tamat ending yang sangat mencuri kapal setan kan.